Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, tapi dia masih menentang. Contoh, dia menentang dengan mengatakan, guru saya mengatakan nggak seperti itu, kebiasaan mayoritas masyarakat saya nggak seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, apa yang Allah akan timpakan kepada mereka? Nuwallihi ma tawalla. Ada dua. Yang pertama, kami palingkan mereka kepada kesesatan yang telah mereka pilih tersebut. Jadi kesesatan itu, jemaah sekalian, hakikatnya itu adalah hukuman. Dan yang kedua, kata Allah, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Sekilas memang penjelasannya sepertinya tidak ada yang salah. Memang ketika ada orang yang menentang ajaran Rasulullah, pasti orang itu berada dalam kesesatan. Dan ketika dia sudah nyaman dengan kesesatan itu, otomatis dia akan masuk neraka. Itu sudah kaidah umum seperti itu. Cuman mungkin ada yang perlu ditinjau ulang ketika ayat ini dibenturkan dengan dua contoh yang disebutkan. Seperti seseorang yang mengikuti ijtihad gurunya atau mengikuti ijtihad seorang ulama, atau juga ada orang-orang yang masih menjaga tradisi yang secara dalil umum di dalam syariat itu masih legal. Maka ketika dua contoh tersebut akan dihantam dengan ayat yang dibaca tadi, itu apakah sudah cocok? Mari kita bahas bersama teman-temannya. Jika kita ingin memahami ayat ini secara utuh dan relevansi dengan dua contoh yang disebutkan, maka setidaknya kita harus menelisik terlebih dahulu munasabah antar ayat dan juga sababun nuzul. Kita baca misalnya dari ayat setelahnya teman-temannya. Yang dibaca tadi kan ayat wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kira-kira orang yang menentang ajaran Rasul itu seperti apa? Nah, ini bisa kita raba dengan ayat setelahnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ternyata kita bisa memahami ada kesinambungan antara ayat wa may yushaqiqir rasul dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jadi yang dimaksud orang yang menentang Kanjeng Nabi itu ya berarti maksudnya adalah syirik kepada Allah begitu. Jadi bukan seperti contoh yang tadi. Misal ada orang yang mengikuti pendapat gurunya, yang gurunya ini juga ijtihad melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, itu bukan berarti menentang Rasul begitu. Oleh karena itu, kita tidak bisa langsung mengklaim atau menghantam orang-orang yang mengikuti pendapat gurunya dari hasil ijtihad itu sebagai tindak kriminal terhadap Kanjeng Nabi begitu ya. Selain dari munasabah ayat, mari kita telisik dari segi sababun nuzulnya. Fihi mas'alatani. Di situ sudah ada keterangan yang saya garis merah ya. Saya stabilo merah. Nah, ayat wa may yushaqiqir rasul dan juga innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Dua ayat ini sebenarnya diturunkan mengenai kejadian ya, fenomena dari seorang Ibnu Ubayrik. Dia itu mencuri, kemudian oleh Kanjeng Nabi akan dihukum dengan hukuman potong tangan. Ternyata dia kabur ke Mekah, lalu dia murtad. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya dua ayat ini berkaitan dengan kemurtatan dan juga mensyirikan Allah. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian lagi dari Imam Ad-Dhahhak, beliau menjelaskan bahwa ayat ini ya wa may yushaqiqir rasul ini berkaitan dengan suatu kelompok dari Quraisy. Mereka masuk Islam, kemudian mereka kembali lagi ke Mekah dalam keadaan murtad. Nah, kembali lagi ini berarti teman-teman ada ada kesamaan antara yang dijelaskan oleh ulama dan juga pribadi dari Imam Ad-Dhahhak. Kemudian ada stabilo ketiga. Di situ ada juga penjelasan wa qauluhu ta'ala nuwallihi ma tawalla yuqal innahu nuzila fi man irtadda. Ayat ini atau ancaman ini memang dikhususkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang murtad teman-teman. Innahu nuzila fi man irtadda. Orang-orang yang murtad. Nah, dari dua penjelasan ini bisa kita lihat dari kacamata munasabah ayat
ataupun kacamata sababun nuzul, ternyata ayat ini sepertinya tidak cocok ketika kita benturkan dengan orang-orang yang mengikuti ijtihad atau pendapat gurunya, atau orang-orang yang masih menjaga tradisi tapi dengan catatan tidak bertentangan dengan syariatnya. Masih ada dalilnya meskipun itu secara umum ya, tidak secara perinci. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran penting untuk kita teman-teman dalam memahami ayat ataupun tafsir. Setidaknya kita harus meneliti terlebih dahulu baik dari munasabah ayat ataupun sababun nuzul ayat supaya tidak salah ya dalam membenturkan ayat dengan suatu kasus begitu. Ini kan ya masa kita tega teman-teman untuk menuduh sesama muslim, ternyata kita benturkan, kita hantam dengan ayat yang ternyata itu menerangkan tentang orang-orang yang musyrik ataupun orang-orang yang murtad seperti itu.